Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasih-Nya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Yesus, Kau termanis di hidupku. Yesus, Kau terindah di hatiku. Kaulah yang terutama di hidupku. Kau takkan pernah terganti. Kau ada di pikiranku. Di setiap langkah di dalam hidupku, Kau di hembusan nafasku, detak dalam hidupku, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau termanis di hidupku. Yesus, Kau terindah di hatiku. Kaulah yang terutama di hidupku. Kau takkan pernah terganti. Kau ada di pikiranku. Kau ada di hatiku. Kau ada di setiap di dalam hidupku, Kau di hembusan nafasku, tetap dalam hidupku, Kau segalanya bagiku. Di hatiku, Kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Kau di hembusan nafasku, detak dalam hidupku, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Yakobus 2 ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku.
Ketika kita membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13, dikatakan kamu adalah garam dunia. Kemudian Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14 dikatakan kamu adalah terang dunia. Dan kemudian di ayat yang ke-16 dikatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ada kalimat melihat perbuatanmu yang baik, maka di dalam pikiran kita, ketika kita melakukan perbuatan baik pada orang lain, maka kita ini merasa sudah melakukan pengaruh sebagai garam dunia, sudah menerangi orang lain yang hidup dalam kegelapan melalui terang perbuatan baik kita. Seringkali kita memandang bahwa perbuatan-perbuatan baik kita itulah yang akan menjadi garam dunia dan terang dunia. Tetapi ada sesuatu yang menarik di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 dan yang ke-16, menyebutkan kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Dan kemudian di dalam perikop berikutnya, Tuhan Yesus menjungkir balikan konsep kebaikan yang dimiliki oleh manusia. Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, apabila kamu melakukan perintah-perintahku, apabila kamu mengalami kasih Bapa di dalam hidupmu dan menerapkan kasih dari Tuhan itu kepada orang lain. Kalau engkau hanya punya kebaikan secara manusiawi, secara alami, maka itu adalah kekuatanmu melakukan kebaikan. Tetapi kebaikan yang membuat orang lain memuliakan Bapa di surga adalah kebaikan yang melebihi batas kekuatan manusia. Kebaikan yang tidak bisa dilakukan manusia tanpa ada Tuhan di dalam dirinya. Sehingga ketika orang lain yang melihat bahwa ada satu orang berubah lalu berbuat baik, dia akan kagum dengan apa yang dilakukan Tuhan dalam hidup orang itu. Sehingga kebaikan yang dilihatnya akan membuat dia memuji Tuhan. Bahwa ada kuasa Tuhan, ada Tuhan yang sanggup mengubahkan orang jahat menjadi orang baik dan tidak merasa itu dilakukan karena kekuatannya sendiri. Kita akan perhatikan beberapa hal yang disampaikan Tuhan Yesus setelah dia mengatakan kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Tuhan Yesus membandingkan, kalau di dalam Taurat engkau membunuh dan engkau dihukum, aku mengatakan kepadamu, ketika engkau marah kepada saudaramu, ketika engkau berkata kafir dan jahil, maka engkau harus dihukum. Satu standar kebaikan yang jauh lebih tinggi daripada yang dianggap orang pada masa itu dan pada masa sekarang ini. Ayat yang ke-23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ketika kita sedang melakukan kegiatan keagamaan kita memberikan persembahan di atas mezbah, tetapi kalau di dalam hatimu engkau ingat ada sesuatu yang harus engkau selesaikan, maka tinggalkan itu dan selesaikan dengan saudaramu. Satu standar yang berbeda tentang kebaikan orang yang sedang melakukan kewajiban keagamaannya. Matius 5 ayat yang ke-38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi.
Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Tuhan Yesus memberikan standar kebaikan dengan mengatakan, jangan melawan orang yang berbuat jahat dengan berbuat jahat, berikan kebaikan dalam hidup mereka. Ayat yang ke-40. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Satu standar kebaikan di atas kekuatan manusia. Jangan melawan kejahatan dengan kejahatan. Kalau orang mengingini sesuatu, berikan lebih daripada yang diminta. Ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Sudah perhatikan. Sekali lagi, standar kebaikan yang melebihi kekuatan manusia. Kalau sebelumnya dikatakan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, kali ini apabila engkau memiliki musuh, maka Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Manusia tidak mungkin bisa mengasihi akan musuhnya. Manusia harus mengampuni musuhnya, lalu berdoa buat dia. Dan Tuhan ingin mengatakan, ampuni musuhmu, kasihilah musuhmu, dan doakanlah musuh. Ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Maksudnya, pemungut cukai orang yang mengambil keuntungan ekonomi untuk dirinya sendiri, dia tetap mengasihi orang yang mengasihi dia. Jadi ketika kita mengasihi orang yang mengasihi kita, maka apa bedanya kita dengan pemungut cukai yang berbuat jahat dan egois untuk kepentingannya sendiri? Ayat 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Artinya, orang-orang yang tidak mengenal Allah Abraham, Ishak, dan Yakub juga akan tetap ramah kepada saudara-saudaranya. Tetapi kalau kita hanya ramah kepada saudara-saudara kita, kemudian tidak ramah kepada orang asing, bahkan tidak ramah kepada orang yang memusuhi kita, Tuhan mengatakan, apa bedanya kamu dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah? Saudaraku, menjadi garam dunia dan terang dunia, ternyata itu keluar bukan dari kekuatan manusiawi kita. Kita harus membiarkan Tuhan mengerjakan kita, mengubahkan akan prinsip-prinsip manusiawi menjadi prinsip-prinsip ilahi yang kita lakukan dalam hidup kita. Soal keramahan, soal memberikan pengampunan, soal berbuat baik kepada mereka yang membutuhkan, soal orang yang berbuat jahat kepada kita dan kita membalas dengan kebaikan. Dengan kekuatan manusiawi kita tidak mungkin bisa melakukannya. Dan itulah yang dikatakan, mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Ketika kita bisa mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita, kita tidak mau membalasnya. Ketika kita bisa mengampuni musuh kita, lalu mengasihi musuh kita,
ketika kita bisa mendoakan orang yang berbuat jahat dan menganiaya kita, ketika kita bisa memberikan belas kasihan dengan sukacita dan rela hati, dan tidak kehilangan damai sejahtera, tetap bersukacita dan bersemangat melakukan kebaikan walaupun orang lain melakukan kejahatan, maka orang akan melihat kita dan memuliakan Bapa di surga. Tidak mungkin kita melakukan kebaikan yang membuat orang lain bertobat dan memuliakan Tuhan, kecuali Tuhan yang mengerjakannya di dalam kita. Mari kita hadapkan hati dan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berseru kepadanya, tolonglah aku Tuhan. Biar Engkau Tuhan perbarui hatiku dan pikiranku, perkataanku dan sikapku, sehingga aku bisa melakukan kebaikan karena Engkau memberikan kekuatan kepadaku. Dan biar kebaikan yang aku lakukan bisa membawa kemuliaan untuk nama-Mu. Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita, maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.